Kajian kita dalam waktu yang relatif singkat ini berlandaskan kepada firman Allah surah Al-Hadid surah yang ke-57 ayat yang ke-22, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa ma asaba min musibatin fil ardh, tiada suatu musibah, bencana, malapetaka apapun yang terjadi di alam ini, wala fi anfusikum, juga pada dirimu, jelas bahasanya, illa bi kitab, kecuali sudah tertulis, sudah menjadi ketentuan sunnatullah, orang tinggal menjalankan dan menerimanya saja lagi. Ya jelas kita berusaha dengan semaksimal mungkin, sekuat tenaga di atas ridho Allah. Jadi apapun yang terjadi, manusia itu tidak puasa. Akhir-akhir ini bahkan sudah dunia virus yang mewabah. Jangan umat Islam terfokus pada virusnya, ujung-ujungnya kan kematian itu. Ternyata kematian itu bukan hanya menyebabkan karena sebab corona itu. Kadang batuk sakit juga mati, jalan tabrak meninggal, naik pesawat mati, di atas tidur pun. Berapa banyak kasus-kasus yang merenggut nyawa seseorang. Kenapa tidak ditakuti? Jangan fokus ke virusnya. Virus itu adalah bahagian dari makhluk ciptaan Allah. Sabihul lahu ma bis samawati wal ardh. Dia bertasbih, memuja, bekerja sesuai dengan standarnya. Kita manusia bagaimana? Inilah kehebatan umat Islam. Sikapilah dengan cara taqarrub ilallah. Semua itu adalah sudah menjadi ketentuan dari Allah. Tapi sangat disayangkan, begitu berat, besar tantangan-tantangan kita sebagai umat beriman, sampai-sampai memutuskan silaturahmi, ibadah pun terhalang, menyembah mengabdi kepada Allah pun itu dihalanginya. Sangat berat. Dan situlah jihad kita. Jihad itu maknanya kesungguhan, mujahadah, sungguh-sungguh kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita sikapi dengan cara yang baik dan benar di atas standar-standar Allah dan Rasul telah menyampaikan dan mengajarkan. Hadirin kaum muslimin, di antara penyebab musibah, bencana, malapetaka itu datang. Sebab yang pertama di antaranya adalah karena manusia telah banyak yang durhaka dan melampaui batas. Bukan semuanya, telah banyak yang durhaka dan melampaui batas. Batas apa? Batas ketentuan dan aturan Allah. Kadang yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, kemaksiatan merajalela, kemungkaran menjadi-jadi, pornografi, porno aksi, kemaksiatan di mana-mana, judi, perzinahan dan segala macamnya. Tuntunan sekarang sudah menjadi tontonan, tontonan menjadi tuntunan. Orang senang, bangga, berani, bahagia di atas tumpukan dosa-dosa yang dia lakukan. Dia tidak sadar kepada siapa dia berdosa. Oleh sebab itu sikapi taqarrub ilallah. Bisa saja ini teguran dari Allah. Nah, orang beriman ini adalah semacam teguran dari Allah, berarti jalan itu salah, kembali kepada jalan yang benar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bagi orang yang tidak
ini adalah azab, musibah, bala bencana. Nah, tergantung kita menyikapinya lagi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Allah telah melaknat kaum Bani Israel ala lisan Daud wa Isa bin Maryam, dengan lisannya Daud dan Isa putra Maryam. Kenapa? Apa sebabnya laknat itu datang? Karena mereka zalika bima kanu asaw wa kanu ya'tadun, sudah melampaui batas aturan dan ketentuan Allah. Sekarang kan udah banyak orang itu nggak berani lagi datang ke masjid, sedang lagi ingin sholat ke masjid lain dah yo, boleh itu lain dah. Apa tambah yo? Yang merdeka siapa? Yang senang siapa? Jin, syaitan. Bahkan corona sekarang lebih bahaya daripada syaitan. Kenapa? Ada jatuh di jalan, jangan dipegang, virus hilang sosial. Tapi bagaimana kita sikapi? Kalau ada orang yang terjangkit, itu yang diwaspadai. Ada orang yang kembali dari daerah-daerah yang terjangkit, itu yang diwaspadai. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, termasuk kenapa musibah bala bencana itu datang, diantaranya adalah karena manusia telah banyak hendak mau berbuat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Hadirin kaum muslimin, hakikatnya kita ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kuntum khairal ummatin, kamu itu umat terbaik, awak kau umat yang terbaik. Oh, rijal linnas, dikeluarkan ke manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, suruh manusia berbuat kebaikan, jangan dibiarkan. Kalau salahnya ditegur, dicegah. Wa tanhauna 'anil munkar. Sekarang terjadi kemungkaran di Padian saja yang berwenang aduh. Terjadi kemaksiatan, biasalah, sudah urusan awak. Ini padahal Rasul sudah menyatakan man ra'a minkum munkaran, kalau kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, cegahlah dengan kekuasaanmu, kekuatanmu. Kalau RT, ya sebagai RT, RW sebagai RW, pengurus masjid sebagai pengurus masjid, orang tua sebagai orang tua, nenek mama peran sebagai nenek mama, cegah. Fa illam yastati', kalau tak sanggup, fa bilisani, nasihat dengan lidah, itu dah elok, itu dah baik, itu dah bagus. Fa illam yastati', ndak jo talok do, fa biqalbi. Kata Rasul, wadzalika adhaful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Setidaknya kita berdoa kepada Allah, kemungkaran itu terjauh dari kita. Hadirin kaum muslimin, yang terakhir adalah kurangnya bersyukur. Bukan tidak bersyukur, kurangnya bersyukur. Kenapa seperti itu? Allah sudah menyampaikan bahwa kalau kita bersyukur akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, aku akan tambah, tambah dan tambah. Wa la in kafartum, jika kamu kufur, mengingkari, menutup, tidak mau mensyukuri nikmat, inna azab. Jadi itu ada namanya metodenya, teorinya, nikmat berubah menjadi azab. Artinya itu nagari hawa lancar, damai, tentram. Tetapi kalau tidak mensyukuri nikmat itu, ingat, azab pasti datang. Kenapa? Teguran.
bisa agar kembali kepada jalan yang benar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita sikapi jangan fokus terhadap virus coronanya, tetapi taqarrub ilallah. Semua itu adalah sudah sunatullah. Allah telah ngatur. Maka langkah bagi kita berlindung kita kepada Allah, perbanyak doa. Setiap kali rumah bismillahirrahmanirrahim, serahkan ke Allah. Allah. Kalau hafal doanya bismillahilladzi la yadurru ma'asmuhu syai'un fil ardh wala fis sama'. Tidak ada yang akan memberi mudarat di alam ini kalau tidak izin Allah. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Karena Rasulullah itu istighfar lebih kurang 70 kali, bahkan dalam hadis yang lain 100 kali dalam sehari semalam. Padahal Rasul terbebas dari salah dan dosa. Itu maknanya adalah andaikan beliau lalai